Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip muqasyid syariah. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Muqasyid syariah. Cara bahasa muqasyid syariah terdiri dari dua kata, yaitu muqasyid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan muqasyid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum pada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyi. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari muqasyid syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmat syar'i baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tasub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap muqasyid syariah. 1. Pelengkap muqasyid ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap muqasyid syariah. 2. Pelengkap muqasyid hajiyat. Tak kalah cara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqasyar syarat atau disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. 3. Pelengkap muqasyid tasyiyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyi. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara muqasyid syariah, sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkannya selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengatur pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesungguhnya yang menjadi kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.